Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan serta nikmat Islam wal iman sehingga kita bisa menghadiri kajian yang tentunya sangat mulia di mana kita dalam keadaan berpuasa dan menuntut ilmu. Insyaallah pada sore hari ini tema yang akan dikaji adalah akidah para salafus saleh, di mana banyak hal yang perlu kita fahami, di mana penyimpangan-penyimpangan akidah salafus saleh itu munculnya atau mulai muncul pada saat itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu yang banyak bermunculan faham-faham atau akidah yang menyimpang dari akidah para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Kemudian Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah dan banyak lagi yang lainnya. Karenanya Rasulullah SAW pernah mensinyalir hal ini dengan sabdanya riwayatkan Imam Bukhari, iftarakat ummati ala 73 firqatan. Umatku nanti itu akan berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dalam hal akidah. Itu menjadi 73 golongan. Ya. Kulluha finnar, kata Rasulullah SAW, bahwa semuanya itu ada terancam di neraka. Illa wahidah, kecuali yang satu. Ya. Illa wahidah, kecuali yang satu. Maka sahabat bertanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Artinya akidah yang difahami para sahabat, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itulah akidah yang benar, berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah adalah merupakan pondasi, jadi pondasi agama. Ya, kalau pondasinya ini rancu, pondasinya ini rapuh, maka bagaimanapun megahnya, bagaimanapun indahnya sebuah bangunan, kalau tanpa ada pondasi yang kuat, maka pasti lambat laun akan roboh, akan runtuh. Inilah yang akan kita bahas. Bagaimana sesungguhnya akidah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Di mana akidah yang menyimpang seperti Khawarij misalnya, kata seperti Khawarij, itu juga mereka juga mengatakan bahwa akidahnya, pegangannya adalah Al-Quran juga, Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi kenapa mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka itu menyimpang dari Sunnah Rasulullah SAW, dari Al-Quran dan Sunnah? Karena akidahnya, Karena padahal sama dengan kaum muslimin melaksanakan salat, puasa, ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan mereka lebih hebat, lebih kuat ibadahnya daripada kaum muslimin. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat bahwa akan keluar nanti kaum, ada nanti yang muncul satu kaum, satu kelompok, yahruju minkum, akan keluar di antara kalian itu ada kelompok yang bagaimana, yang hebat salatnya dibandingkan kalian. Salatukum wa salatuhum, kemudian siyamahum wa siyamukum. Kemudian bacaan Qur'annya lebih hebat daripada kalian, tapi bacaan Qur'annya itu hanya sampai di kerongkongan.
Nah, tapi mereka keluar, dikatakan mereka keluar dari agama Islam, mereka keluar menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, kata Rasulullah SAW. Ya, ini ketika Rasulullah SAW pada saat itu membagikan harta ganimah, harta perang. Datang seseorang yang cekung matanya, kurus, kemudian ya perutnya itu ngempes, dan berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, berlaku adillah, ya, kepada kami, maka berlaku adillah. Rasulullah menjawab, celaka engkau, ya, siapa lagi yang mau berbuat adil kalau bukan saya, kata Rasulullah SAW. Siapa lagi yang mau berbuat adil kalau bukan ya saya, kata Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab sempat naik pitam, agak emosi mendengar orang ini berkata kepada Rasulullah SAW. Maka kata Umar, wahai Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya orang ini. Maka Rasulullah menahan, ya, biarkan wahai Umar. Nanti kelak ini, ya, nanti banyak pengikutnya orang ini. Jadi kulitnya, ya, sukunya, agamanya sama dengan kita, ya. Tetapi mereka itu menyimpang guluh berlebih-lebihan di dalam beragama. Nah, itulah yang kemudian dikenal dengan Khawarij. Khawarij itu kharaj, keluar dari keluar dari akidah, ya, Al-Quran dan Sunnah para salafus saleh. Ini Khawarij. Jadi persoalan akidah sesungguhnya yang adalah merupakan pondasi. Kalau ini yang rusak, maka bagaimanapun salatnya, bagaimanapun hebatnya puasanya, ibadah yang lainnya, hajinya dan seterusnya, kalau akidahnya, pondasinya enggak kuat atau menyimpang, rusak, maka tidak akan berarti yang lain, ya, ibadah-ibadah yang lain. Seperti misalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini satu kelompok dari kaum muslimin yang menyimpang dari akidah, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena mereka itu Mu'tazilah tidak menerima hadis-hadis ahad atau tidak meyakini hadis-hadis yang menjelaskan tentang umurun gaibiyah, perkara-perkara yang gaib, misalnya tentang, ya, alam kubur, ya, siksa kubur. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, ya, mereka tidak yakin. Itu adzan, kata mereka, itu hanya persangkaan, itu hanya hayalan, ya, kalau hadis-hadis ahad. Jadi mereka mengingkari, tidak menerima hadis-hadis yang dibawakan oleh salah seorang sahabat atau dua sahabat, ya. Mereka menerima hadis kalau itu hadisnya mutawatir yang dibawakan oleh 10 sahabat atau lebih dari 10. Ini Mu'tazilah. Jadi penyimpangan mereka itu masalah akidah, ya. Mereka menolak hadis-hadis Rasulullah SAW yang ahad, ya. Padahal akidah salafus saleh adalah menerima hadis baik itu ahad maupun mutawatir, hadis yang diriwayatkan satu sahabat atau lebih, ya, yang penting itu adalah sahih. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih dari Rasulullah SAW, maka itulah peganganku, itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Tidak kemudian diperdebatkan, diperselisihkan apakah itu ahad atau mutawatir, ya. Nah, inilah yang terjadi di kalangan orang-orang Mu'tazilah, ya. Nah, sekarang juga ada neo Mu'tazilah, meskipun itu berinduk pemahaman akidah dari Mu'tazilah. Nah, ada di kalangan umat Islam yang mengingkari hadis-hadis ahad yang berkaitan dengan perkara gaib. Nah, kemudian ada juga qadariyah, ya. Ada yang tidak percaya dengan takdir, ya, takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi bermacam, beragam, ya, penyimpangan mereka. Ya. Kemudian ada juga apalagi Syiah, ya kan, Rafidah. Nah, ini yang paling yang paling jauh menyimpang dari Islam, Syiah, ya. Begitu jauhnya mereka sesat dalam akidah, ya, karena sudah jauh menyimpang dari akidah, maka para ulama mengatakan bahwa ya laisa minal Islam. Laisa minal Islam, karena akidahnya yang rusak, ya. Nah, ini itu Rafidah, kaum Rafidah.
kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah melihat satu kaum yang paling berdusta kecuali kaum Rafidah. Ya. Ya, inilah yang akan dikupas tuntas oleh ya pemateri kita hari ini, Ustadz Abu Ja'far. Ya. Jadi 73 golongan inilah yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa mereka terancam neraka meskipun mereka tidak kekal. Ya, karena yang kekal neraka itu adalah orang kafir. Ya, illa wahida. Ma ana alaihi yauma wa ashabi. Hadis yang riwayat yang lain, ma ana alaihi ya ma'al jamaah. Aku yang berada di atasnya dan para jamaah kaum muslimin. Nah ini. Kemudian akidah salafus soleh ini, salafus soleh, kenapa dikatakan salafus soleh? Salafus soleh itu orang-orang terdahulu. Karena bahasa salaf itu, salafus soleh, salaf itu bahasa Arab. Ya, kalau bahasa kita adalah terdahulu. Ya, terdahulu, salafus soleh. Ya. Jadi kalau ada penisbatan nama salaf, salafi, salafiyun atau ya asari, maka itu penisbatan ya orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi sesungguhnya bukan golongan tertentu atau mungkin juga kelompok tertentu, bukan. Tapi bagaimana itu, dan itu kan apa yang kita ikuti, apa yang harus kita ikuti, yang wajib kita ikuti, ya itulah akidahnya para salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau wafat, beliau mengatakan bahwa usikum bitaqwallah azza wajal was'am'i wa ta'ah. Ya, wa in ta'ammar 'alaikum abdun khabasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sam wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin penguasa kaum muslimin, ya. Meskipun dia itu keturunan Habasyi atau seorang ya budak. Ya. Faman ya'ish minkum ba'di, ya. Maka barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, fa sayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan melihat, maka dia akan menemukan di zamannya nanti ikhtilafan katsira, perbedaan, perpecahan, ya, perselisihan ya, yang begitu banyak, menjamur bagaikan ya, jamur di musim hujan, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sudah memprediksi, sudah ya mewanti-wanti hal ini. Maka solusinya apa? Solusinya adalah ya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ada berita? Sudah sekarang ini. Oh, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Kita mulai 3 menit atau 5 menit ke depan. Ustaznya sudah hadir, alhamdulillah. Dan jamaah juga mungkin sudah ada di bawah sebagian. Baik. Nah inilah. Untuk lebih jelasnya nanti bagaimana dakwah salafus saleh itu, bagaimana manhaj atau bagaimana akidah salafus saleh, akidahnya para sahabat sebagai apa? Sebagai rujukan kita semua, sebagai pegangan kita. Karena itu perintah untuk berpegang kepadanya. Nah, ini yang akan dibahas oleh Ustaz berikutnya. Untuk lebih jelasnya nanti ya, maka kita akan mendengarkan sesaat lagi ya, wa iyyakum. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.